Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati, kita sayangi semua pengurus Masjid Darussalam, mudah-mudahan Allah memberkahi usia, rezeki dan keluarganya insyaallah. Dan yang saya hormati, saya sayangi ibu-ibu solehah yang sudah hadir sejak pagi. Begitu juga adik-adik, siswa-siswi, para guru yang Masya Allah semangat sekali untuk hadir hari ini. Hujan tidak menjadi penghalang buat semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua di jannah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib buat setiap orang Islam. Orang Islam di situ baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau kita boleh memilih, paling enak itu jadi guru dan jadi murid. Kenapa guru itu enak? Karena ketika seorang guru menyampaikan ilmunya, menyampaikan pencerahan kepada murid-muridnya dan kepada jamaahnya, maka pada saat itu semua makhluk memohonkan ampun untuk guru tersebut. Jadi kalau kita boleh memilih, indah menjadi guru. Dan perempuan itu guru pertama buat anak-anak di rumah, guru pertama buat keponakan-keponakan yang ada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang bisa dimudahkan masuk ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini karena yang hadir banyak ya siswa-siswi kita, ibu-ibu semuanya, maka tema yang disampaikan itu digabung. Apa temanya? Hati yang kuat di tengah beban yang berat. Saya mohon izin dari ibu-ibu dulu. Saya ingin menyampaikan untuk adik-adik siswa-siswi, para guru, beban berat seorang siswa atau siswi berbeda dengan beban berat seorang guru. Nanti beban mereka berbeda dengan ibu-ibu seperti kita. Kenapa? Kita pernah belajar, kita pernah nuntut ilmu. Ada yang Allah berikan itu otaknya gampang, encer ya. Sama lah semua di sini kan gitu. Otak kita kadang-kadang encer, kadang-kadang kental gitu kan. Kadang-kadang gampang memahami, kadang-kadang lambat sekali memahaminya. Maka saat Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu, maka digambarkan orang yang menuntut ilmu dengan ahli ibadah itu lebih mulia orang yang menuntut ilmu. Jadi ibu-ibu yang sedang mengaji, adik-adik juga semuanya, anak-anakku semuanya yang sedang menuntut ilmu itu dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintah pertama dalam Al-Quran adalah surat Iqra, surat Al-Alaq. Bahkan diulang-ulang sampai 2 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Apa arti Iqra? Bacalah. Pertama dimulai dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Setiap datang ke tempat menuntut ilmu, yang pertama luruskan niat. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Allah mengangkat orang-orang yang sedang menuntut ilmu semuanya.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semua adik-adik, para guru, ibu-ibu solehah yang hadir setiap ada kajian di mana saja, sesungguhnya pada saat itu Allah mengangkat derajat kita semuanya. Maka luruskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak lagi, tambah lagi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta tambah, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Jika orang semangat menuntut ilmu, justru merasa sedikit ilmunya. Aduh, banyak banget ilmu yang belum saya tahu, ilmu ini belum, ini belum, itu belum gitu ya. Tetapi kalau ada orang yang merasa cukup dengan ilmu yang dia punya, saya khawatir justru. Kenapa? Karena merasa sudah banyak banget ilmunya dan sudah cukup. Buat adik-adik yang hadir hari ini, mimpinya harus besar. Mimpinya harus besar, cita-citanya harus tinggi, semangat membahagiakan orang tua harus tinggi. Apalagi adik-adik nih usianya masih berapa belas ya? 16 ya dek? Berapa dek? 17, sweet 17. 17 itu usia yang lagi kalau ada yang nyingkat ababil, anak-anak yang baru labil gitu, ababil. Tapi kalau di sini kan nggak labil ya, insya Allah. Kenapa? Karena fokus dengan target. Boleh ya saya sedikit menyinggung buat adik-adik yang sekolah. Nanti adik-adik tolong catat semua mimpi di buku diary. Buku diary ini sharing pengalaman saja, dan saya sharing ke anak-anak juga. Tahun sekian saya lulus SMU, catat tahunnya. Tahun segini saya kuliah S1, tahun segini saya lulus kuliah S2, tahun segini saya bekerja, tahun segini saya menikah, tahun segini saya punya rumah, tahun segini saya punya kendaraan. Mimpi-mimpi dicatat dalam diary. Apa target kita? Target dunia ada, target akhirat ada. Tahun segini saya pergi haji misalnya. Qadarullah yang kita catat yang dengan yang kita alami nggak beda jauh. Contoh, target menikah umur 25, ternyata 24 menikah, nggak jauh kan gitu. Target S1, S2 pergi haji tahun segini, ternyata kita pergi haji beda sedikit saja. Dan itu pun dialami oleh anak saya. Anak saya bilang, Umi, ternyata tahun yang abang tulis, abang lihat lagi, ndak beda jauh dengan cita-cita ketika dia menulisnya waktu SMA. Jadi ini adik-adik SMA semuanya ya, insya Allah kelas 1, kelas 2. Syukur-syukur bisa mengumrohkan orang tua, bisa menghajikan orang tua. Orang tua kadang-kadang tidak meminta, tetapi ketika dikasih hadiah seindah itu hanya bisa nangis dan berdoa. Kebahagiaan orang tua, senyum orang tua membuat Allah tersenyum. Jadi niatkan ya adik-adik, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu milik orang tua. Adik-adik yang di belakang yang perempuan masih sendiri milik orang tua. Setelah menikah milik suami. Punya target, samalah ibu-ibu, kalau kita targetnya mencapai lantai 10. Ketika energi kita di tengah sudah capek tapi masih ada energi sisanya, kenapa? Targetnya lantai 10. Tapi kalau kita targetnya cuma lantai 5, lantai 3 kita udah 2 lagi karena targetnya lantai 5. Tapi kalau targetnya lantai 10, kita menyimpan energinya masih ada. Kenapa? Baru lantai 5, harus ada energi yang tersisa di lantai berikutnya. Sama dengan adik-adik, kalau punya cita-cita jangan rendah. Mimpi boleh tinggi tapi jangan kebanyakan tidur. Nanti cuma mimpi doang. Kejar cita-cita. Itu yang pertama. Luruskan niat,
yang kedua punya planning. Ibu-ibu soleha punya planning kita. Planning dunia ada, planning akhirat ada. Planning akhirat apa sih? Pengen umroh, pengen haji, pengen sedekah, pengen kurban. Itu ada planning akhirat. Mumpung ingat ini tadi Mas Hanif mengingatkan agar ada sedekah subuh. Adik-adik, ibu-ibu punya target sedekah subuh. Jadi kayaknya sudah disediakan ya oleh panitia kenceleng untuk sedekah subuh. Boleh nggak sih ditargetin? Boleh. Targetnya pengen rumah tangga begini, usia pernikahan 10 tahun begini, usia pernikahan 20 tahun begini. Planningnya ada. Yang belum nikah bagaimana? Insya Allah tahun ini Allah berikan pasangan yang soleh atau solehah, amin. Yang sudah siap, yang masih sekolah jangan punya cita-cita ke situ dulu ya. Planningnya harus matang. Kenapa? Memberi makan, memberi nafkah anak istri itu tidak mudah. Jadi adik-adik yang laki-laki punya mimpi besar, itu yang kedua, planning. Apa yang ketiga? Yang ketiga fokus. Fokus dengan target sehingga di pikiran kita tidak ada penyakit hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ketika kita hadir ke pengajian, ke majelis ilmu, mohon maaf banget, kadang-kadang melihat Masya Allah jilbabnya tuh aku tahu tuh harganya tuh, gamisnya branded, Masya Allah itu paling murah tuh 3 juta loh itu. Ini dihilangkan. Fokus menghadiri pengajian sama dengan adik-adik semua, fokus belajar, hilangkan penyakit hati. Kenapa? Karena penyakit hati termasuk dosa. Kalau kita punya penyakit hati, ilmu lambat masuknya. Jangan sampai kita meratapin nasib, kenapa saya terlahir dari rahim ibu fulana, ibu fulana, ibu fulana. Coba kalau saya terlahir dari ibu fulana yang tajir melintir, mungkin saya nggak begini. Hilangkan penyakit itu. Kenapa? Allah memberikan kita orang tua yang terbaik. Sampai kita bisa di titik ini karena doa orang tua. Jadi adik-adik yang sekolah, tolong fokus belajar. OVT, overthinking, insecure, itu dihilangkan dulu. Saya bisa. Nggak ada istilah saya nggak ada bakat belajar. Enggak, kita semuanya punya bakat. Sementara ibu yang hadir di sini, jika punya anak, genggam tangannya, usap ubun-ubunnya, sebut namanya dalam doa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh atau soleha ya Allah. Dipeluk setiap mau berangkat ke sekolah atau ke kampus, peluk. Nah, semoga kamu menjadi anak yang soleh. Kalau mengantar ke kampus, ya Allah di kota ini aku titipkan anakku ya Allah. Jadikan dia anak yang sukses, bahagia dunia akhirat. Jangan doakan dunia saja. Peluk, cium, ya Allah aku titipkan anakku di kota ini ya Allah. Jaga dia, kabulkan cita-citanya, lindungi dari teman-teman yang tidak baik. Diusap-usap ibu, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Kenapa? Doa ibu mengantar kesuksesan anak-anak insya Allah. Walaupun kalau sekarang kita belum lihat kok dia belum sukses, belum, bukan tidak sukses, cuma belum. Ada seorang ibu, Masya Allah sabar sekali. Hampir semua gurunya mengatakan murid ini, sorry to say, on. Ibu ini cerita ke saya,
Bu Fatia, ketika anak saya mengambil S2 beasiswa ke Amerika, S2 ke Amerika dapat beasiswa, saya nangis. Nggak nyangka kenapa Allah mengabulkan semua doa-doa saya. Anak saya bisa S2. Ketika anak saya tuntun ke sekolah SD, SMP, SMU, ke guru-gurunya untuk minta restu, guru-gurunya bilang, oh Ananda ini ya yang dulunya di sekolah, gitulah ya. Biarkan mereka orang lain mengatakan anak kita A, B, C, D, tapi tolong jangan keluar dari lisan kita anak kita demikian. Yang dulunya terbelakang kah, yang dulunya misalnya lambat dan seterusnya, biarkan itu dari lisan orang lain, tapi tidak dari lisan ibu kandungnya, ayah kandungnya. Kenapa? Doa orang tua itu nembus ke langit. Kita bilang dia bukan terbelakang, dia hanya sedang malas saja, kurang semangat. Kamu pinter kok nak, kamu pinter, kamu cerdas, ngegas dikit aja jadi orang hebat. Support anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau bukan orang tuanya, siapa lagi yang mensupport anak-anak kita? Kalau orang lain mengatakan kita A, B, C, D, biarkan, tapi jangan keluar dari lisan kita, khawatir itu menjadi doa. Akhirnya ibu ini bilang apa? Pamit ya Bu Guru, Pak Guru, ini anak saya. Ditanya bagaimana bisa? Padahal anak ini begini. Apa kata ibunya? Karena dari lisan saya mengatakan bahwa anak ini cerdas, anak ini pinter, anak ini sukses. Jadi ibu dan bapak kalau lagi marah jangan keluar kalimat negatif. Nakal, binal, gatal-gatal tuh jangan keluar tuh. Yang keluar anak cerdas, tangkas, ikhlas. Jadi bernas sehingga anak kita benar-benar sesuai dengan yang kita sampaikan. Anak ibu bu pinter, R-nya sampai belintir, benar-benar belintir bu. Belajar terus belajar. Saya pernah cerita sama ibu-ibu di sini kan, ibunda saya kalau mencari abang saya yang terkadang pergi ke sana, pergi ke sini, kalau ditanya, Bu Haji nyari apa? Nyari Pak Ustadz belum pulang-pulang. Dalam hati saya waktu itu, Pak Ustadz, kita sebagai adiknya apa? Iya. Tapi Masya Allah, karena dulunya suka nongkrong, sekarang benar-benar jadi ustadz yang mengajarkan orang-orang nongkrong. Kenapa? Karena kan dulunya dia punya pengalaman, bawa air teh, ngopi yuk, ngopi bareng-bareng, nongkrong, ngaji. Akhirnya besok Pak Ustadz ngaji lagi mereka. Berapa banyak orang yang insaf di tangan beliau, Masya Allah. Padahal satu saja orang mendapatkan hidayah lewat kita, pahalanya dunia beserta isinya. Terus bagaimana ketika menuntut ilmu, tekanannya berat banget. Orang hidup semuanya punya ujian. Adik-adik ujiannya di sekolah, menghadapi teman-teman. Ibu-ibu ujiannya beda, ini kelihatan. Kalau adik-adik diuji tapi alisnya masih di atas. Coba perhatikan bapak dan ibu yang diuji, alisnya udah mulai turun ke bawah kan. Kenapa? Model ujiannya berbeda. Bahagianya kapan sih kita? Bahagianya nanti insya Allah di surga. Kalau sekarang dunia itu tempatnya capek. Dunia tempatnya capek. Capek yang disayang sama Allah yang mana? Capek menuntut ilmu itu disayang banget sama Allah, pahalanya besar. Coba perhatikan yang hadir, semuanya gonta-ganti kaki berapa kali sudah ini? Kanan ke kiri, kiri ke kanan, udah melingkar berapa kali kita? Tangan udah, dagu udah, lepas udah, semuanya sudah. Capeknya itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita insya Allah. Apa capek yang kedua? Capek yang kedua selain menuntut ilmu, menebar kebaikan. Ini buat semua guru ya, semua guru, semua pendidik, semua orang tua. Ada
pesan yang mendalam di hati saya saat saya kuliah di Pakistan dulu. Saya punya dosen, mudah-mudahan jadi jariah buat beliau. Beliau mengajarkan kalau nggak salah hadis, ilmu hadis atau hadis. Setiap 5 menit di waktu yang tersisa, tidak lama, 5 menit saja. Beliau profesional mengajarkan hadis, ya sampaikan hadis semuanya. 5 menit sebelum waktu berakhir, beliau selalu ngeliat jam. Berapa menit lagi? Oke, 5 menit lagi. Maka beliau mulai menutup kitabnya, menutup bukunya, diam sejenak. Beliau langsung bilang apa? Anak-anakku sekalian, kalian dirantau, kalian dilepas sama orang tua agar kelak bisa mengangkat derajat orang tua, bisa menebarkan ilmu, bisa membahagiakan umat, bisa panjang Bu, sampai kita dibuat merinding Bu. Ketika Allah menuntun kita duduk di sini, semua atas izin Allah. Tidak semua orang berkesempatan menuntut ilmu, tidak semua. Saat kita duduk di sini, Allah memilih kita untuk hadir di sini. Saat kita sekolah, saat kita kuliah, Allah menuntun kita, memudahkan kita menuntut ilmu. Maka jangan sia-siakan waktu muda sebelum datang masa tua. Sebagian kita suka nangis gitu Bu, tentang berbakti kepada orang tua. Beliau nyentuh sampai kita bisa meneteskan air mata. Nanti pertemuan berikutnya sama lagi, beliau tengok lagi, 5 menit disampaikan lagi. Bayangkan di sisa waktu 5 menit itu terbayang sampai detik ini, dan itu dirasakan oleh semua teman-teman pada saat kuliah waktu itu. Betapa banyak jariah yang ditransfer untuk kita-kita. Dan sekarang saya sampaikan lagi ke ibu-ibu, ke adik-adik, jariah lagi buat beliau insya Allah. Ibu-ibu kalau ngasih nasihat sama, ndak usah lama-lama sama anak-anak. Apalagi anak laki-laki, telinganya tipis. Poinnya saja, nak jangan lupa sholat ya, nak cari teman yang baik ya, nak doakan ibu sama ayah ya. That's it, udah. Kalau panjang-panjang dia terlanjur pergi. Nah nanti kalau sudah, kita cari lagi kemana dia? Dia udah bawa ransel sudah pergi. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan dikasih nasihat panjang, dia dengar. Bahkan dia malah nanya, kalau aku begini gimana? Kalau misalnya begini gimana? Kenapa telinga perempuan agak tebal, ada bakat ngerumpi? Makanya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kalau ditanya jawabannya sesuai, yang ditanya itu ya jawabannya itu. Perempuan berbeda. Kalau laki-laki dari mana Pak? Dari pasar Bu. Ya Bu, selesai. Coba kalau perempuan, dari mana Bu? Dari pasar Bu Fatia. Ya Allah, mana barang-barang sekarang mahal. Apalagi musim hujan, ya Allah sayuran mahal banget, panjang. Kantong sendiri gaji suami, saya nggak nanya gaji suaminya Bu, enggak. Itulah perempuan. Jadi berarti kita yang ketiga fokus, baik fokus menuntut ilmu maupun fokus memberikan ilmu dan nasihat kepada orang-orang yang kita cinta. Apa yang selanjutnya? Ikhlas dan sabar. Nuntut ilmu gampang nggak? Enggak. Biar dapat bagaimana? Niatnya ikhlas, hadapi dengan sabar. Ada pepatah, untuk mendapatkan ilmu itu zakaun wa hirsun wa jtihadun wa dirhamun atau wa bulghatun wa tulu zamanin wa suhbatu ustadzin. 6 kalau mau dapat ilmu. Apa yang pertama? Zakaun itu cerdas, pinter. Yang kedua hirsun, rakus, seneng, apa ya, penasaran, pengen lagi gitu.
Kalau dia nggak punya hirsun, nggak punya kecenderungan, nggak punya semangat, cuma pinter saja, stuck di tempat. Makanya harus ada dzaka, cerdas, wa hirsun, dan rakus. Rakus tuh maksudnya semangat terus gitu. Sama kan dengan ibu-ibu di Darussalam, hujan-hujan tetap datang, itu keren banget, masya Allah. Mungkin suami di rumah geleng-geleng, ya Allah, bener-bener ras terkuat di bumi nih gitu ya. Bapak-bapak jarang hujan itu tetap hadir, jarang. Ibu-ibu saya lihat lari-larian pakai payung, itu sampai ada yang lupa diangkat, itu bajunya tinggi banget sampai selutut, saking semangatnya lupa dia, ditarik itu baju, lari-lari. Itu kenapa? Pengen dapat ilmu. Yang kedua hirsun, takaun wa hirsun wa ijtihadun, sungguh-sungguh. Pernah dengar gak manjada wajada? Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Makanya kalau mau dapat ilmu, yang lain itu ditinggalkan dulu, fokusnya ke ilmu. Orang komentar jangan dipikirkan. Ngaji rajin padahal mah gak pinter-pinter, biarin. Yang ngaji saja tidak pinter, apalagi yang tidak ngaji. Adik-adik misalnya dikomentari, gayanya mau ngambil S1, S2, biarkan orang berkomentar. Kita punya target, kita buktikan bahwa kita akan menjadi orang yang sukses di hadapan mereka. Jangan dipikirkan. Biasanya umumnya kadang-kadang kalau anak-anak lagi 17, 18 gini, itu ada perasaan insecure, ada perasaan OPT ya, overthinking, macam-macam rasa. Biar rasa-rasa itu pergi, maka setiap berangkat keluar rumah jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, doa keluar rumah, baca sholawat, itu keluar. Kenapa ayat kursi? Setan paling takut sama ayat kursi, paling takut. Karena di dalam ayat kursi ada belasan kalimat Allah diulang itu. Ada bu, cuma lafaz Allahnya bukan, domirnya. Apa domirnya? Kata penggantinya. Itu ada belasan. Nanti ibu cek ayat kursi. Dan setan paling takut. Makanya kalau pergi mau nuntut ilmu, ayat kursi. Mau nonton drakor, ayat kursi. Tiba-tiba kita tutup aja itu HP. Buang-buang waktu gitu bu. Tapi kalau nonton drakor nggak baca ayat kursi, wah, part pertama, part kedua terus bu. Tiba-tiba ya Allah belum masak gitu bu. Banyak orang lupa makan karena nonton drakor. Nggak boleh. Nanti ibu coba mau nonton nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak jadi. Bapak-bapak keluar rumah baca ayat kursi, ada perempuan lewat nggak kelihatan, insya Allah. Kenapa? Ada ayat kursi. Kalaupun kan terlihat tapi tidak menggoda. Nggak kayak kuntilanak juga sih. Tidak menggoda. Adik-adik yang punya penyakit hati mau nuntut ilmu, itu insya Allah terjaga dari penyakit hati. Ayat kursi hafalkan ya dek ya, hafalkan. Kemudian amalkan. Kenapa? Ada kalimat dzakaun wa hirsun wa ijtihadun. Ijtihad, rajin, struggle, sungguh-sungguh. Yang keempat apa? Wa dirhamun, butuh dana. Alhamdulillah sekarang banyak beasiswa buat anak-anak kita. Insya Allah tidak menghalangi meraih cita-cita, insya Allah. Ibu-ibu sama kan kesini nyari angkot, nyari ojol, kemudian ada kotak amal, harus ada dananya itu. Kalau ada kotak amal, isi geser, jangan digeser aja, digeser terus digeser. Kenapa? Kalau kita sedekah, ilmu kita berkah insya Allah. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, niatnya bisa beragam. Mohon maaf ya bu, niatnya bisa nutut ilmu,
kedua bisa silaturahim, ketiga bisa sambil sedekah, keempat kalau kita punya urusan bisa diselesaikan. Mau ketemu sama bu itu, kenapa? Kemarin khawatir saya melukai hatinya dia, saya mau minta maaf. Lebih sering minta maaf itu lebih aman, karena tanpa kita sadari kadang-kadang kita melukai. Kalau kita tidak ingin melukai, tiba-tiba ada yang terluka, jangan dipikirkan. Maka tekanan berat di rumah ya, ibu-ibu solehah, anak-anak sekolah itu udah berat. Jangan lagi ditekan dengan target-target yang agak susah gitu. Sedikit saya cerita, ada seorang guru bilang ke saya gini, Bu Fatiah kenalkan sama Bu Fulanah. Iya saya kenal. Anaknya kasihan deh Bu. Kenapa? Anaknya setiap ikut olimpiade, setiap ikut perlombaan dia nangis. Bukan karena gak mampu bersaing, tapi target ibunya, kamu harus juara, kamu harus juara. Selalu begitu. Dia nangis. Suatu hari kami ada acara di sekolah tersebut, di mana anak dengan orang tua kami pertemukan. Pertanyaan anak ini saya nggak tahu kalau anak ini yang dimaksud ini yang tadi diceritakan Pak Guru, Bu Guru. Anak ini bilang gini, Bu Fatiah, gimana caranya biar kita bisa dipeluk sama ibu kita? Bu Fatiah, bagaimana caranya biar ibu kita tuh sayang sama kita, gimana ya? Tidak memaksa, tidak gitu. Saya pengen kayak anak-anak yang lain, dipuji, diapresiasi, bisa dipeluk. Saya bilang, sampaikan nak, sampaikan sama ibumu, kalau kamu pengen dipeluk, qadarullah ibunya hadir hari itu. Sampaikan, saya bilang, pengen banget dipeluk, pengen disayang, pengen diapresiasi gitu ya. Sampaikan biar hatimu tidak tertekan. Ketika acara selesai, itu ibunya langsung menghampiri anaknya, dipeluk, dan itu pemandangan yang sangat mengharukan. Anak ini nangis, kenapa? Seumur hidupnya baru kali itu dipeluk sama ibunya. Ibunya nangis, dia bilang, Fat, karena temanan, makasih, terima kasih. Nangis. Kadang-kadang anak itu butuh dicium, butuh dipeluk, butuh diapresiasi, tapi nggak pernah keluar dari hati kita, ibu. Ya, anak-anak sekolah ini butuh. Even mereka laki-laki, even mereka sudah besar, kadang-kadang rindu dengan pelukan dan pujian dari kita. Jangan pelit-pelit memuji buah hati. Jangan pelit-pelit memuji anak didik. Mereka berhak kadang-kadang mendapatkannya, tapi kita susah untuk mengucapkannya. Maka ada kalimat wadirhamun, butuh anggaran, butuh dana untuk menjadikan anak-anak kita berhasil. Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak, Allah ganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah insya Allah. Berapa tadi Bu? 4. Pertama apa? Zakaun wa hirsun, semangat, wajtihadun, sungguh-sungguh, wadirhamun, ada dananya. Yang kelima, wasuhbatu ustadzin, suhbah itu bergaul, berteman dengan guru. Wasuhbatu ustadzin, kalau sama guru, nih adik-adik hormat sama guru, takzim sama guru. Ibu ingat gak? Nggak tahu ya, ibu masih udah lahir apa belum ya? Dulu guru nulis di papan tulis, kita berebut ngapusin. Ibu ngalamin gak masa-masa itu? Jadi kalau misalnya Pak Guru atau Bu Guru nulis di papan tulis, kita berebut, pengen banget mengabdi sama guru kita kan. Sini Pak, saya ngapus gitu, kita seneng gitu. Terus kalau misalnya kapurnya habis, Pak saya aja yang ngambil ke kantor gitu, ada kebanggaan tersendiri. Dulu
Anak-anak sekarang justru bisa tolong ambil, ya Pak jangan saya Pak, itu aja tuh Pak tuh. Berbeda, tapi tidak dengan anak-anak di sini insya Allah ya. Bergaul dengan guru, hormat dengan guru, guru seneng banget. Saya sedih ya, mohon maaf kalau ada guru yang dilaporkan ke kepolisian karena melanggar HAM. Kadang-kadang ada guru yang Masya Allah salary-nya, take home pay-nya nggak layak gitu. Dengernya tuh sedih gitu ya, karena belum mendapatkan haknya gitu. Kadang-kadang udah bagus. Ibu pernah dengar nggak kasus seorang guru ngaji yang dilaporkan kemudian harus membayar 12 juta atau 15 juta dan dia menjual motornya. Saya baca itu nangisnya gini, ketika orang tuanya Pak Guru, saya nggak jadi melaporkan, saya kembalikan uang yang 15 juta. Apa kata Pak Guru ini? Ibu nggak usah, saya ikhlas kok ngasih ke ibu. Yang penting ibu jangan membawa masalah ini ke akhirat. Saya ikhlas. Kalau ibu sakit hati, anak ibu saya marahi, saya ikhlas kok ngasih ini sama ibu. Tapi ibu jangan bawa ke akhirat ya. Yang dipikirkan oleh Pak Guru ini apa? Jangan bawa masalah ini di akhirat. Cukup berhenti sampai di sini saja coba. Kan jarang-jarang ya Bu, urusannya jangan dibawa ke akhirat tuh jarang gitu. Tapi ternyata masih ada guru yang berpikir bahwa gak apa-apa saya keluarkan uang 15 juta, yang penting ibu ikhlas mau memaafkan saya. Jangan sampai ibu membawa masalah ini menghujatnya sampai ke akhirat. Kalau dibalik lebih indah, Pak Guru, Bu Guru, maafin anak saya gitu ya, enak kan ya. Tolong ya Pak, jangan dihujat, jangan dibawa ke akhirat ya Pak, kan enak ya Bu ya. Tapi dunia sekarang akhir zaman sedemikiannya, maka bergaul dengan guru itu berkah ilmu kita. Kenapa Abu Hurairah itu meriwayatkan banyak hadis, padahal masuk Islamnya agak terakhir-akhir, karena selalu mendampingi dan sering bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buat ayah bunda, adik-adik semuanya, sering-sering bergaul dengan orang baik, bergaul dengan para ulama, dengan guru-guru. Kenapa? Walaupun kita belum sebaik mereka, cintai mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Aku suka banget kumpul dengan orang baik-baik walaupun aku belum seperti mereka. Kenapa? Karena aku ingin menjadi seperti mereka dan dikumpulkan bersama mereka. Jadi yang kelima ini bergaul dan hormat kepada guru. Adik-adik kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat, hormati guru. Perlakukan para guru dengan sebaik-baiknya. Baru yang terakhir, waktu lu zamanin, waktu yang lama, lama. Ibu kalau menuntut ilmu jangan pengen cepet-cepet pinter, butuh waktu. Ada kajian tafsir surat juz amma, 1 juz saja itu butuh waktu 3-4 tahun. Pembahasan sholat, ilmu terkait dengan sholat itu butuh 2 kali pertemuan misalnya. Kita duduk sekali pengen langsung pinter, gak bisa. Sama adik-adik pengen dapat titel S1, S2 dalam negeri, luar negeri, itu harus punya waktu yang lama. Sabar meniti waktu tersebut. Orang tuanya sabar juga membiayainya. Kenapa? Insya Allah Allah ganti. Lantas bagaimana kalau di dalam perjalanan ada ujian yang menghalang, ada cobaan? Jadikan cobaan dan halangan itu sebagai batu pijakan. Ibu wajahnya bermasalah semua ya,
Hujan aja udah langsung meneteskan air mata. Kenapa Bu nangis? Saya ingat waktu hujan itu suami saya selingkuh katanya. Perempuan kan ahli sejarah. Kalau disakiti, oh memorinya kuat. Jadi kalau adik-adik ujiannya teman, memahami pelajaran susah, orang tuanya lain lagi ujiannya. Ya Allah, mana biaya mahal, mana buku-buku mahal, belum seragam, belum ini. Yakinkan diri, hak mereka ada. Allah akan mengantar rezeki itu lewat jalan yang sudah Allah sediakan. Ada saja. Ibu perhatikan, anak-anak setiap mau ujian ada rezeki, anak-anak mau wisuda ada rezeki, anak-anak mau nikah ada rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Syaratnya apa? Syaratnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ngulang sedikit, jangan dipahami rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Rezeki ada berapa macam, Bu? Catatannya hilang ya. Rezeki ada 5 macam. Adik-adik diingat, rezeki ada 5 macam. Ada rezeki utama. Rezeki utama ketika kita memiliki hidayah, diberikan hidayah. Ketika kita diberikan iman Islamnya lekat, itu rezeki utama itu. Duduk di sini rezeki. Bisa sholat sunnah rezeki. Bisa puasa sunnah rezeki. Apalagi sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya jangan lupa doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa? 1 hari saja bertemu dengan bulan Ramadan, dosa kita terhapus semua insya Allah. Jadi rezeki utama iman Islam. Ada rezeki yang kedua, namanya rezeki standar. Rezeki dasar. Rezeki dasar adalah rezeki yang kedua. Apa rezeki dasar? Badan sehat. Ada waktu luang bisa hadir di sini. Ini rezeki. Coba kalau kita sakit, nggak bisa datang ke sini. Jadi kalau kita sholat duha 2 rakaat itu sedekah dengan 360 sendi yang ada di tubuh kita. Usahakan sholat duha minimal 2 rakaat, karena dengan sholat itu kita sudah sedekah dengan 360 sendi yang ada di badan kita. Jadi rezeki yang kedua rezeki dasar. Yang ketiga rezeki standar. Apa rezeki standar? Rezeki yang bisa diprediksi, bisa dihitung. Contoh, para guru take home pay-nya katakanlah 5 juta, 10 juta. Ibu-ibu dapat transferan dari suami sekian juta, itu namanya rezeki standar. Rezeki yang bisa kita prediksi, setiap bulan dapatnya sekian gitu. Nah, rezeki standar ini bisa jadi berkah, bisa jadi berkah. Kenapa? Tanpa sepengetahuan kita, Allah menitipkan rezekinya di saku kita, di dompet kita, di saldo kita. Ibu-ibu yang pernah nyuci, pernah dapat uang nggak di kantong baju? Ah, sering. Biasanya kalau dapat uang di kantong baju, nyari lagi baju-baju yang lain. Jangan-jangan ada lagi di kantong baju ini, gitu ya. Itu cara Allah menambah rezekinya, rezeki kita, dengan ada di kantong baju, ada di lipatan buku, ketemu gitu. Atau saldo, kayaknya kemarin udah diambil, kok masih saldonya masih segini. Aduh, itu enak banget, Bu. Kenapa? Ada keberkahan dalam rezeki kita. Nomor berapa, Bu? 3. Yang keempat, rezeki orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur bagaimana rezekinya? Bertambah terus. Mungkin dulu take home pay kita 5 JT, naik 10, naik 15.
Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Itu rezeki orang-orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah sama Allah. Ibu-ibu yang hadir di sini dapat rezeki yang keempat, nambah terus, bajunya nambah, sepatu nambah, jilbab nambah, dapat baju nyari jilbabnya gitu kan, dikasih jilbab nyari bajunya, udah nambah terus. Lemari suami, baju suami udah kepepet sama baju kita, nambah terus kan. Rezeki orang-orang bersyukur Allah tambah. Yang terakhir apa? Rezeki orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini nih buat adik-adik, kalau lagi deket dengan Allah, memahami pelajaran gampang. Saya ngasih sedikit tips ya buat adik-adik terkait dengan rezeki orang bertakwa. Kalau lagi belajar kok nggak paham-paham, coba bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, buka buku. Mau buka buku, ngapal Quran, memahami pelajaran itu cung, Masya Allah. Kenapa? Lagi bagus-bagusnya di 2/3 malam. Sholat tahajud, langsung buka pelajaran. Ujian itu Allah kasih kemudahan, Masya Allah. Yang kedua, kalau mau ujian, adik-adik biasakan minta doa sama orang tua. Bu, aku pekan depan ujian, doain ya bu. Bu, aku mau ujian, maafin ya bu. Bu, aku mau interview, mohon doa ya bu. Jangan pernah lupa, ibu doakan, ayah doakan, ibu maafkan, ayah maafkan, aku mau ujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Kenapa? Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Masih ingat dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ketika keluar melihat seorang wanita naik kendaraan, kesingkap betisnya. Tidak sengaja melihat betis, langsung hafalannya lupa beberapa lembar. Ngapal lagi, lupa lagi, ngapal lagi, lupa lagi, langsung pergi ke rumah gurunya yang bernama Waki'. Dikatakan apa? Syakautu ila Waqi'a su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waki', Imam Waki', tentang buruknya hafalanku. Maka guruku mengatakan apa? Tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau pengen dapat ilmu, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Kenapa kita lupa mulu bu? Ngaji lupa lagi, ngaji lupa lagi. Boleh jadi ada dosa yang kita lakukan. Itu faktor pertama, itu dosa itu. Baru yang kedua faktor umur. Yang ketiga faktor malas. Kita jiping, ngaji kuping. Kalau nggak jiping, jiro, habis ngaji catatannya ditaruh, nggak diulang-ulang lagi. Even saya yang mengulangnya, menyampaikan materi sama dengan bulan lalu, ibu nyatet lagi gitu. Bagus memang bu, ciri-ciri orang besar, dia mencatat apa yang dia dapat. Ibu dapat, dicatat lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mencatat semua yang kita dapat, itu ciri-ciri orang besar. Tapi kalau lupa lagi, boleh jadi kita bikin dosa. Maka dikatakan fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi.
Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Adik-adik kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat dan gampang, jangan bikin dosa atau berbuat maksiat. Kemudian kalau sudah mendapatkan rizki yang kelima, rizki yang kelima ini kan tadi ya Bu, rezeki orang-orang bertakwa. Rezeki orang bertakwa itu dapat 2 bonus. Ibu nanti boleh cek di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka diberikan 2 bonus. Apa bonus yang pertama? Masalahnya terurai. Ibu kan wajahnya bermasalah nih semuanya. Nah, adik-adik punya masalah, itu diurai sama Allah, terurai. Itu bonusnya begitu. Baru yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Doa kita itu terus gitu ya, minta rezeki, anak soleh, suami sayang, balik lagi itu lagi. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Selama kita masih berdoa kepada Allah berarti kita dekat sekali dengan Allah. Jangan nebeng doa itu. Mbak doakan ya Mbak, boleh, tapi kitanya juga doa sendiri. Kita seringnya minta didoakan tapi tidak berdoa sendiri. Doa sendiri dulu, nah baru kita minta didoakan. Kenapa? Karena kalau hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling dekat. Jadi saat kita berdoa berarti kita dekat banget sama Allah. Maka yang terakhir adalah rezeki orang-orang yang bertakwa, dikasih rezeki, dikasih pemahaman, dikasih hati tenang, insya Allah kita mendapatkan 5-5-nya. Alhamdulillah nggak terasa ya, sudah jam 10:30 lewat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Intinya bagaimana agar semuanya menjadi ringan, menuntut ilmu ringan, menghadapi ujian pun ringan, mendidik anak-anak ringan, menjemput rezeki ringan. Yang pertama apa tadi Bu? Luruskan niat. Yang kedua ada planning, perencanaan. Rencananya mau bagaimana, lakukan semuanya. Yang ketiga, fokus dengan target kita. Jangan pedulikan, tidak perlu pedulikan omongan orang lain. Biarkan mereka berkomentar apa, buktikan dengan hasil yang nyata. Baru yang selanjutnya, sunnatullahnya, kalau orang nuntut ilmu 6, dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Ini sunnatullahnya untuk orang yang nuntut ilmu itu: pertama cerdas, kedua rakus atau semangat, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat ada dana, yang kelima bergaul dengan para guru, dan yang terakhir waktu yang lama. Itu sunnatullahnya, menggapai cita-cita, kemudian menghadapi ujian. Nah, itu usahakan 6 poin tadi. Yang terakhir sabar dan ikhlas. Hidup itu tidak lama. Lamaan orang yang sudah meninggal ketimbang orang yang masih hidup. Orang tua kita sudah sekian tahun dimakamkan, kita yang hidup tidak lama. Bayangkan dari Nabi Adam kemudian sampai Nabi Muhammad SAW, sampai umatnya meninggalnya lebih lama kan Bu. Dunia ini tempat meninggal, tempat tinggal yang sementara. Jangan sia-siakan waktu muda kita sebelum datang masa tua. Jangan sia-siakan masa hidup kita sebelum datang kematian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabulkan.
Semua hajat dan mimpi yang belum tercapai di 2025 mudah-mudahan Allah kabulkan di tahun 2026 insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Adik-adik ada yang mau nanya nggak? Jarang-jarang nih saya ketemu anak-anak muda yang semangatnya luar biasa nih, Masya Allah. Ibu-ibu boleh dong applause buat anak-anak kita semuanya ya, buat anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya dek ya, semangat. Adik-adik ada yang mau bertanya? Ini tamu kita dahulukan ya, Bu. Tadi katanya ada yang mau bertanya. Iya, ini sudah ke sini. Siapa yang mau bertanya? Kalau adik-adik yang nggak bertanya, boleh ibu-ibunya yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Di belakang, Neng. Ada ustazah di depan. Siap. Sebentar. Sebentar saya. Punten. Punten para punten. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatia izin bertanya, bagaimana caranya melembutkan hati anak-anak dalam kondisi yang anak-anak banyak terpapar dengan gadget, baik di sekolah maupun di dalam pergaulan. Selalu mengingatkan anak-anak untuk bisa tawadu, takut kepada Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Bu, karena jam 11 langsung pamit ini. Banyak para ibu yang ingin sekali hati anaknya lembut. Anak-anak juga pengen banget punya ibu yang hatinya lembut. Ya, Bu. Anak-anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Karena yang pertama yang dilihat oleh anak adalah keteladanan. Saat kita pengen anak lembut, yang pertama lembutkan hati kita, itu pertama. Kita bilang sama Allah, ya Allah lembutkan hati hamba dalam mendidik anak-anak hamba. Lembutkan tutur kata hamba dalam mengingatkan dan memberikan nasihat kepada anak-anak hamba. Jadi yang pertama minta kelembutan untuk diri kita sendiri. Harapannya apa? Lembutnya ini ketransfer ke anak-anak kita. Doa berarti. Apa yang kedua? Yang kedua ada usaha. Gimana caranya ya biar anak-anak ini tidak terpapar dengan tutur kata yang tidak islami, perilaku yang tidak islami, apalagi kalau sudah megang ini, Bu. Kalau misalnya mereka lagi seneng-senengnya, itu kita bicara nggak didengar. Ketika gadget tidak di tangan, mumpung nih gitu, mumpung lagi tidak megang gadget, mumpung kita nyampaikan waktu ngobrol di makan, saat makan, atau dia pergi. Rasulullah SAW ngasih contoh ngobrol atau ngasih nasihat yang efektif itu 3 waktu. Yang pertama saat anak akan pergi, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu yang pertama. Yang kedua saat makan atau makan-makan,
sebagaimana nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah. Kita kalau lagi makan atau dia makan, kita hampiri. Alhamdulillah ya nak ya, kita bisa makan. Nah, ibu pengen deh kamu tuh kurangin megang gadget. Ibu pengen deh kamu begini. Apa yang kita mau? Kamu mungkin pengen punya ibu yang begini. Maaf ya nak ya, kalau ibu belum menjadi ibu yang sempurna buat kamu ya nak. Maafin ibu ya nak. Nah, itu. Baru nanti kata Rasulullah yang ketiga, saat anak sedang sakit, hatinya rapuh tuh anak sakit. Jangankan anaknya, ibunya kalau lagi sakit kan rapuh juga gitu. Jadi kalau anak lagi sakit, dinasehati pelan, lembut. Kenapa? Agar masuk ke dalam hati anak-anak kita. Jadi kalau pengen dilembutkan tadi, kita bilang sama Allah agar tutur kata kita lembut, hati kita juga lembut. Dan jangan lupa doa, ya Allah, lembutkan hati anak-anak hamba ya Allah, untuk selalu dekat denganmu, untuk takut dengan dosa-dosa, jaga ya Allah. Terus aja kita lapor sama Allah sesuai yang kita mau, even pakai bahasa Indonesia yang Allah paham. Begitu ya, mungkin demikian. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Qadarullah ibu saya sudah meninggal, tapi saya tetap ingin bisa terus berbakti kepadanya. Apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa mengirim kebaikan untuk ibu saya di alam kuburnya sebagai bentuk bakti? Masya Allah. Ketika orang tua sudah meninggal, maka tambah amal solehnya. Bagaimana menambah amal soleh buat orang tua? Yang pertama, sedekah diniatkan pahalanya untuk orang tua. Nanti bulan Ramadan kita baca Quran, niatkan pahalanya untuk orang tua. Sekarang pun kalau kita baca Quran pahalanya buat orang tua bisa, nggak nunggu Ramadan. Karena maksudnya apa? Bulan Ramadan kita baca Qurannya lebih semangat kan Bu, dibandingkan bulan-bulan biasa. Yang ketiga, kalau ada rezeki, kurban atas nama orang tua. Umroh pertama buat kita, yang kedua buat orang tua. Di otak kita bagaimana orang tua kita mendapatkan pahala lewat kita. Kenapa? Yang meninggal tidak bisa menambah amal, maka kita yang hidup tambah amal orang tua yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah terima, insya Allah, amin. Satu dulu ya. Yang ketiga, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah kalau kita sholat hanya menggunakan gamis, kerudung dan kaos kaki saja tidak sah? Karena kaki tidak tertutup kain dan kaos kaki membentuk lekukan kaki. Jazakillah. Syarat sah sholat diantaranya menutup aurat, bukan pakai mukena. Mukena mau kagak boleh. Batasannya apa? Semua harus tertutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Wajah dengan telapak tangan ini berbeda-beda. Telapak tangan ada yang berpendapat ini selama mata tangan ketutup. Mata tangan ketutup itu sudah menutup. Ada yang berpendapat telapak tangan itu hanya ini. Ini telapak tangan, berarti punggung tangannya aurat. Dua-duanya boleh. Terus pakai kaos kaki, kakinya ketutup, boleh. Coba perhatikan kalau kita umroh, mereka nggak punya mukena, ibu. Mukena itu hanya ada di Asia. Saya ke Pakistan, nggak ada yang pakai mukena. Kita umroh, nggak ada kan yang pakai mukena kecuali orang Asia, Indonesia, Malaysia. Bangsa lain mereka nggak punya mukena. Jadi tidak harus pakai mukena, nggak harus. Yang penting menutup aurat. Nah, mumpung ingat, aurat perempuan dan aurat laki-laki saat sholat dan di luar sholat sama. Jangan dipahami aurat perempuan
saat sholat dan saat di luar sholat berbeda? Enggak, sama. Makanya banyak kan ketika sholat nutup aurat, gitu kan Bu? Ketika selesai mukenanya dilipat, dia terbuka auratnya. Berdosa mereka. Kita doakan, kita infokan bahwa aurat saat sholat dan aurat di luar sholat sama. Semua harus ketutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Jadi tidak harus pakai mukena. Yang penting tertutup auratnya. Itu salah satu syarat sah sholat. Terakhir ada yang mau disampaikan langsung, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nazila Salsabila dari SMA 2 Gunung Putri. Saya izin bertanya Ustazah, cara menghadapi orang tua yang toksik dan berprasangka buruk terus. Udah, sekian, terima kasih. Masya Allah, ini mewakili anak-anak kita semua. Saya pernah menyampaikan, Ibu, ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Saat seorang bapak menuntun anaknya ke hadapan Umar bin Khattab, melaporkan bahwa anaknya durhaka, kata Umar, apakah kamu sudah memberikan haknya? Anak ini bertanya, ya Umar, apa hak anak? Kata Umar, hak anak ada 3. Yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan nama yang indah. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang baik. Maka anak ini bilang apa? Ya Umar, ya Khalifah, aku tidak mendapatkan 3-tiganya. Ibuku bukan seorang muslimah, karena ibuku seorang majusi penyembah api. Yang kedua, namaku Jaham, yang artinya cecurut. Aku nggak dikasih nama yang indah. Yang ketiga, aku tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran, jadi nggak paham huruf hijaiyah. Apa kata Umar? Nah, kalau begitu bukan kamu anak durhaka, tetapi orang tuamu yang durhaka. Akhir zaman bagaimana? Ada ibu yang toksik, ibu yang memiliki peran kurang baik. Terus bagaimana menghadapinya? Umumnya ya Dek, kalau diuji lewat orang tua, dibahagiakan lewat suami, lewat pasangan. Mudah-mudahan dapat suami 3T ya, takwa, tampan, tajir. Amin. Semua adik-adik di sini yang perempuan dapat suami 3T insya Allah. Diingat ya, takwa, tampan, tajir. Adik-adik yang laki-laki bingung juga kan. Mudah-mudahan saya doakan dapat istri 3S. Solihah, sabar, cantik. Amin. Cantik hatinya, cantik tutur katanya. Jika ternyata terpapar dengan orang tua yang toksik gitu ya, pertama didoakan. Bayangkan wajah orang tua kita. Ya Allah, lembutkan hatinya, indahkan tutur katanya. Terus yang kedua apa? Ya Allah, kuatkan hamba memiliki orang tua seperti itu ya Allah. Qadarullah, hamba diuji dengan orang tua yang demikian. Mumpung lagi tersakiti dengan tutur kata orang tua, angkat tangan setinggi-tingginya, ya Allah, berikan hamba ilmu yang bermanfaat, kabulkan hajat hamba, hamba pengen jadi ini, sebutkan. Sama halnya ibu-ibu soleha yang hadir di sini, jika diuji lewat suaminya, tutur kata yang menyakiti
atau lewat anak-anak, mumpung lagi tersakiti, angkat tangan. Doanya buat siapa? Buat kita, jangan buat dia. Kita sedih, ya Allah anak kok tutur katanya sekasar itu, suami kok senyelekit itu, langsung angkat tangan. Sama adenda kita, ananda kita punya orang tua toksik, mumpung lagi terluka hatinya, angkat tangan, ya Allah berikan hamba ilmu yang bermanfaat, mudahkan. Tapi bagaimana biar ikhlas? Ngobrol sama ibu, ibu temanku begini, dia cerita gitu, dia cerita punya ibu yang begini, begini. Alhamdulillah aku punya ibu yang gak begitu ya, gitu. Jangan temanku enak banget punya ibu yang begini, sementara aku, ibu kita tersinggung. Tapi kalau Bu, temanku punya ibunya gak baik, alhamdulillah aku punya ibu baik seperti ibuku, ibu yang sabar, jadi nembak tembok tujuannya ke atap gitu. Tapi kalau kita gini amat ya punya ibu ya, nah, ibu kita tersinggung. Tapi kalau alhamdulillah saya punya ibu yang sabar kayak ibu gitu. Sama ke suami juga gitu. Suami malas, kita bilang ya Allah temanku suaminya malas banget, alhamdulillah suamiku rajin. Jadi dia nggak tersinggung. Mana rajin, mana dermawan, mana kita lirik ekspresinya dia bagaimana. Kenapa? Tetap manusia itu ada menentang ya Bu, saat diingatkan tuh ada tidak terima. Jadi boleh disampaikan nanti ke ibu, terima kasih ya Bu sudah mendidik saya, makasih ya Bu sudah mengantar saya sampai ke titik ini. Ibu maafin kalau saya pernah melukai hati ibu. Ucapkan terima kasih dulu, baru setelah itu kita menyampaikan keinginan kita kepada orang tua kita. Demikian ibu-ibu solehah, mungkin itu jawaban terakhir karena sudah jam 11. Qadarullah saya harus ke kebun sirih lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Satu hal lagi ibu, bulan depan bahkan kurang dari 1 bulan kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, tamu bulan Ramadan. Niatkan hati kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah sehatkan kita bisa mengisi Ramadan lebih indah lagi, lebih baik lagi dengan amal ibadah yang kita sudah rencanakan. Insya Allah semoga umur kita panjang bisa bertemu dengan bulan Ramadan insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.